Jadi sejak kapan Bapak mulai beternak kambing? Oh, kita ini aku baru pemula, baru bulan berapa itu? Bulan Februari, berarti pas tahun lah yuk, kita udah mulai ternak ini. Terus berapa jumlah kambing Bapak saat ini? Saat ini jumlahnya indukan kayak gini ada per 15. Iya. Belum terhitung anak-anaknya itu hasil yang setahun itu udah pula ada dijual sekitar 5 ekor kan nambah anak kita tadi beca kita rusak hari itu perbaikannya nggak ada uang ya dijual lah, gampang itu jualnya, nggak kayak sapi gitu. Kalau sedikit bisa dijual, kalau anak sekolah di satu perlu dijual bisa dijual gitu. Terus jenis-jenis kambingnya apa ya? Ini jenis kambingnya jenis kambing Jawa lah istilahnya di sini, kambing Jawa gitu. Terus makanannya ini dikasih apa Pak? Ya, sekarang makanannya lebih sering saya ambil wortel kayak gini, wortel banyak wortel tinggal-tinggalan gitu, jadi nggak repot ngambilnya. Tapi sebenarnya dia paling suka rumputan kayak gini. Wortel ini kan zaman sekarang aja gitu, jadi dia mau. Lebih suka, dia lebih sehat nanti dia kalau makanannya rumputan gitu lah. Nah, itu dia. Jadi berapa kali sehari dikasih makan? Dia dikasih makan 2 kali sehari, pagi dan sore. Sore hari. Ya. Jadi kan kambing kan kayak kotoran Pak. Kotoran Iya. ini diolah juga atau di apa kan? Iya, limbahnya ini nanti kita bersihkan, kita korek, kita ada tengah pohon pokok di sana, kita taruh bawahnya, kita fermentasi pakai E4 gitu. Jadi kurang 1 bulan dia udah bisa kita pergunakan untuk tanaman. Jadi di samping mendapat hasil dari dagingnya, dari limbahnya juga kita bisa mendapat untung. Begini mahal pupuk ya, kita kurangi pupuk, kita lebihkan komposnya. Ini kan komposnya kan udah lumayan ini semua ini ya. Kalau dibeli mahal juga ini. Ya, jadi ini nanti bisa kita pergunakan untuk mengurangi biaya pertanian kita. Untuk kambing yang Pak, gimana ini cara merawat kambing biar cepat dia besar dan sehat? Oh ya, cara ngerawat kambing itu biar cepat dan sehat. Pertama dulu pakannya itu jangan sampai kurang lah, usahakan dia kenyang terus gitu. Di samping itu kita juga perlu kita kasih dia perhatikan karena vitaminnya. Sebentar ya Bapak ambil ke sini ya. Oke, kambing sehat ya. Iya, biar sehat. Ya. Jadi perlu kita perhatikan juga karena vitaminnya. Sama dengan manusia juga perlu kita kasih vitamin. Udah habis ini komplit ya, kita suntik dia. Nah, kita suntik dia, ini alat suntiknya ya, masuk suntiknya semua. Aduh gitu. Nah, perlu juga kita bongkar cacingnya ya. Ya, ini juga obat cacing, jadi disuntik dia. Ini juga speed untuk nyuntik cacing. Perlu juga ya, perhatikan juga dia setiap dia makan gitu. Kita perhatikan dia. Misalnya kita kasih makan, dia diem aja. Kenapa dia diem gitu? Mungkin dia kembung. Jadi kembung juga harus sedia. Misalnya, sebentar di sini ada pagoda. Nah, nanti kasih pagoda ini sama sprit, masukkan ke mulutnya. Itu dia caranya. Harus kita perhatikan apanya. Atau dia ingus-ingusan. Nah, ingus-ingusan. Ada juga sini injek pamin. Ya, kayak gini. Injek pamin ya. Ingus-ingusan dia kita suntik pula dia. Nanti kalau dia ingus-ingusan gitu nggak selera makan, kurus bisa juga mati gitu. Lengkap lah ya kan Pak? Lengkap iya, semua sama garam-garamnya juga semua gitu. Nah, ini fungsinya ini apa? Kecap bangau. Bangau ini sama garam. Kalau kita nanti masukkan kecap bangonya ke botol aqua kayak gitu tuh, ya, kita masukkan ke dalam, kita kocok-kocokkan. Sisa makanannya yang nggak suka lagi dia, kalau udah kesemprot kayak gitu, udah habis semua dimakannya, udah lahap semua. Lagian pula kalau kita taruh nanti garamnya sama kecap bangonya ini ke tempat minumnya, ada juga tempat minumnya, minum dia. Misalnya kambing kan nggak minum, tapi kalau kita kasih gitu minum juga nanti dia. Itu caranya, salah satu caranya supaya dia cepat gemuk gitulah ya. Kalau kambingnya sakit gitu Pak, apa aja tanda-tandanya kayak awal tanda kambing ini sakit? Tanda-tanda dia sakit, misalnya
dia kalau kembung atau pilek dia nggak mau makan, walaupun dikasih makannya diem aja di situ. Tapi gejala awalnya nggak mau makan. Nggak mau makan gejala awalnya. Kita perhatikan, kalau nggak mau makan perhatikan kenapa dia nggak mau makan. Apakah ingusnya keluar, apakah perutnya kembung, harus kita perhatikan. Kalau kembung itu tadilah, obatnya ada situ semua. Jadi ya Pak, dalam pemasarannya apakah berpengaruh hari-hari penting seperti hari raya haji, Imlek dan dalam hari raya lainnya untuk harga penjualan kambing? Itu sangat berpengaruh itu. Biasanya kalau peternak itu dia menjual pas Idul Adha dan kurban. Biasanya lah, ini kan anakan semua, baru lepas sapi. Yang ini betina, yang ini jantannya. Kenapa saya pisahkan? Karena bisa-bisa nanti iseng-iseng nanti dia kawin kecil-kecil udah hamil, nggak bagus hasilnya. Jadi dibikin juga sekatnya begini supaya nanti dia jangan kawin dini. Jadi Kambing juga bisa kawin dini. iyalah, anak SMP juga bisa hamil. Iyalah. Iya betul. Nah, jadi makanya dipisah kayak gini dia. Jadi rencana pun nanti targetnya nanti Idul Adha bulan 6 berarti bulan 5 akhir nanti ini bisa dijual. Kalau harga biasa dia hari-hari biasa mungkin 65.000 per kilo. Nanti pas dia mau hari raya haji bisa sampai 75 sampai 80.000 per kilo. Jadi para peternak itu biasanya tunggu pas Idul Adhanya mau dijual gitu. Gitu dia kira-kira masalah apanya. Dari peternakan kambing Bapak ini kira-kira apakah ada dukungan dari peternakan atau lembaga lain dalam mengelola peternakan? Sementara belum ada memang belum dibikin, maunya dibikinlah kelompok ternak gitu. Kelompok tani itu bisa digandeng sama kelompok ternak. Ya mungkin bisa juga nanti dibantu oleh pemerintah pusat untuk pembiayaannya, mungkin dikasih bibit anak gitu. Tapi sementara masih kita aja ini yang usahakan ini. Jadi gini Pak, apa rencana Bapak ke depannya untuk mengembangkan ternak kita ini Pak? Oh ya, memang ada juga rencana kedepannya untuk mengembangkan ternak ini. Sebab sebelumnya pun saya pernah ternak kambing dan sudah saya rasakan hasilnya. Hasilnya memang enggak seberapa. Kalau kita pejantan kayak gitu tadi, pejantan ya. Kalau pejantan kayak gitu dia itu bisa hasilnya sekitar 200.000 per ekor per bulan. Itu artinya kalau 10 kambing kita bisa penghasilan kita 2 juta per bulan. Kalau 100 kambing kita 20 juta per bulan. Dan makanya ini pondasi ini mau dibangun terus, mau dikembangkan. Ini pun mau dibangun terus itu loh. Rencananya mau dikembangkan. Masalahnya uang nggak ada, beli anak kayak gitu. Jadi kita terpaksa lah buat sementara itu kan kita piara. Ya nggak ada uang kita beli anak kayak gitu, itu juga kita piara. Nah, gitu. Rencananya kedepannya dikembangkan. Itu tadi lah 2 juta per bulan ke 10. Kalau 100 udah 20 juta. Sebulan. Kalau setahun udah berapa? Nah, itulah kira-kira kan. Itulah rencananya. Ya. Terus kalau ide Bapak yang lain untuk yang ingin Bapak terapkan untuk peternakan kita ini apa aja Pak? Maksudnya Ide-ide yang kayak supaya makin apalah peternakan kita ini. oh, makin memang ladang kita ini kan cuma sedikit, cuma lebih 2 ayam kalau bahasanya di sini. Jadi rencananya pun di sini nanti ya rencana ya. Di sini nanti dibangun kandang ayam tingkat dia. Oh, kandang ayam. Kandang ayam tingkat seperti di sana. Walaupun dia sedikit ini bisa juga nanti nyampe 400 ekor di dalam kandangnya. Jadi kita sambil-sambilan ke ladang, sambil-sambilan ngurus kambing. Ngurus kambing, ngurus ayam, ngurus ladang lagi. Iya, gitulah rencananya ke depannya.